Assalamualaikum teman-teman. Welcome back to Miss Niar class. Are you ready to study? Okay, let's get it. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang verb. Nah, apa sih itu verb? Verb merupakan kata kerja yang mana verb berfungsi untuk menjelaskan apa yang terjadi pada suatu kalimat. Karena perlu teman-teman ketahui, dalam setiap kalimat itu harus memiliki verb. Nah, berdasarkan bentuknya, verb dibedakan menjadi verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1 kita gunakan pada saat kita ingin menceritakan kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Jadi teman-teman, ketika kita ingin membuat kalimat atau menceritakan sebuah kejadian dan kejadian itu terjadi pada masa sekarang, maka kata kerja yang kita gunakan yaitu kata kerja bentuk pertama atau dikenal dengan sebutan verb 1. Nah, sedangkan untuk verb 2 atau kata kerja bentuk kedua kita gunakan pada saat kita ingin menceritakan kejadian yang sudah terjadi atau kejadiannya terjadi di masa lampau. Nah, ketika kita ingin menceritakan kejadian yang sudah terjadi, maka kata kerja yang kita gunakan yaitu kata kerja bentuk kedua atau dikenal dengan sebutan verb 2. Untuk verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, kita gunakan pada saat kita ingin membuat kalimat dalam bentuk perfect dan passive voice. Dan biasanya untuk verb 3 ini itu ditandai dengan penggunaan to have yang terdiri dari have, has, dan had. Nah teman-teman, itulah tadi penggunaan dari bentuk verb, yaitu verb 1 digunakan pada waktu present atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang. Verb 2 digunakan dalam bentuk past atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian verb 3 kita gunakan pada saat kita ingin menceritakan atau membuat kalimat perfect dan passive voice. Nah, verb berdasarkan state atau kedudukannya dibedakan menjadi ordinary verb dan auxiliary verb. Nah, apa itu ordinary verb? Ordinary verb merupakan kata kerja asli yang mana kata kerja ini biasa kita temukan di dalam kamus, seperti kata play, cook, dan wash, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sedangkan auxiliary verb merupakan kata kerja tambahan. Nah, baiklah kita bahas satu persatu. Yang pertama, ordinary verb. Ordinary verb berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua, yaitu transitif dan intransitif. Transitif merupakan verb yang membutuhkan objek. Contohnya, I cook fried rice dan we eat fried rice. Nah, jadi dari kata I cook dengan we eat ini tidak jelas jika kalimatnya tidak dilengkapi dengan objek. Apa objeknya? Yaitu fried rice. Jadi kalau misalnya kita mengatakan I cook, saya memasak, kalimatnya masih belum terlalu jelas. Makanya kalimat ini harus membutuhkan objek. Apa yang dimasak? Yang dimasak adalah fried rice atau nasi goreng. Nah, sama halnya dengan kata we eat fried rice. Jika kita cuma mengatakan we eat, yang artinya kami makan, kalimatnya masih belum jelas ya. Jadi makanya apa yang kita makan harus ditambahkan. Nah, yang kita makan di sini adalah fried rice atau nasi goreng. Nah, adapun intransitive verb merupakan verb yang tidak membutuhkan objek. Nah, tadi teman-teman, transitif itu adalah verb yang membutuhkan objek, sedangkan intransitive verb adalah verb yang tidak membutuhkan objek. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, ada kata I run fastly. Kemudian yang kedua, we speak slowly. Nah, teman-teman, dari kedua kalimat ini, kata fastly dan slowly di sini dia tidak berkedudukan sebagai objek, melainkan keduanya berkedudukan sebagai adverb atau kata keterangan yang menerangkan bagaimana si subjek ini bekerja. Dari kata I run, saya berlari. Dia menerangkan bagaimana saya berlari. Nah, dia menerangkan dengan fastly, saya berlari dengan cepat. Kemudian we speak. Di sini slowly menjelaskan bagaimana kita berbicara. We speak slowly, kita berbicara dengan pelan. Jadi teman-teman,
Fastly dan slowly di sini dia tidak berkedudukan sebagai objek, melainkan dia berkedudukan sebagai adverb atau kata keterangan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita pindah ke kedudukan verb yang kedua, yaitu auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini adalah kata kerja bantu atau kata kerja tambahan, yang mana auxiliary verb ini terdiri atas to be, yang mana to be yang kita kenal itu terdiri atas is, are, dan was, were. Is, are kita gunakan pada present atau kejadian yang terjadi pada masa sekarang, sedangkan was, were kita gunakan pada saat dia past atau kejadian yang sudah berlalu atau terjadi. Nah, auxiliary verb yang kedua itu ada to do, yang mana to do terdiri atas do, does, dan did. Do, does digunakan pada waktu present, did digunakan pada waktu past atau kejadian yang sudah berlalu. Nah, yang ketiga ada to have. To have juga terdiri atas have, has, dan had. Have, has digunakan pada present, sedangkan had digunakan pada past. Nah, teman-teman, itulah tadi bagian dari auxiliary verb atau kata kerja tambahan yang mana terdiri atas to be, to do, dan to have. Dan untuk penjelasan yang lebih jelasnya, nanti Miss akan bahas pada materi selanjutnya. Oke teman-teman, untuk hari ini cukup sekian dulu ya pembahasan tentang verb. Semoga apa yang kita pelajari dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, thank you for your attention and see you at the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.